Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 18 Alpro. Di sini kami akan mempresentasikan game yang kami buat, yaitu game Batang. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Revaldo Devchandra dengan NIM 18724-110. Saya Tan Stephen Manuel dengan NIM 187241052. Saya Raditya Prasetya Diwahana dengan NIM 187241064. Oke, game Batang. Game Batang sendiri itu merupakan permainan sederhana yang dimainkan oleh user dan juga komputer. Di mana di awal permainan ini akan ditentukan dengan menginput jumlah batang dengan interval 10 hingga 30 batang. User dan juga komputer akan bergiliran mengambil batang dengan ketentuan hanya boleh mengambil 1-3 batang setiap gilirannya. Pemain yang mengambil batang terakhir akan dinyatakan kalah. Permainan ini tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga membutuhkan strategi dan juga perhitungan dalam setiap langkahnya. Pemain harus berpikir cermat agar tidak terjebak dalam posisi yang merugikan. Sementara itu, komputer akan berusaha bermain seoptimal mungkin untuk memenangkan pertandingan ini. Game ini juga memberikan wawasan akan pentingnya kita berpikir ke depan dan juga menyusun strategi untuk menghindari kekalahan. Nah, terus bagaimana strategi menang dari komputer yang kami buat? Jadi di sini komputer kami berusaha untuk membuat jumlah tongkat menjadi angka yang jika dibagi 4 akan menyisakan 1 batang. Tujuannya adalah untuk memaksa pemain mengambil batang terakhir. Jadi yang pertama untuk penentuan giliran komputer, jika jumlah batang dibagi 4 bersisa 1, maka komputer bermain sebagai pemain kedua. Selain itu, jika dibagi 4 bersisa 0, 2, atau 3, komputer akan bermain sebagai pemain pertama. Lalu fungsi yang digunakan oleh komputer, fungsi utamanya, yaitu yang pertama, jika jumlah batang dibagi 4 bersisa 0, maka komputer akan mengambil 3 batang. Jika jumlah batang dibagi 4 bersisa 3, maka komputer mengambil 2 batang. Dan jika jumlah batang dibagi 4 bersisa 2, maka komputer mengambil 1 batang. Oke, baik. Selanjutnya adalah penjelasan kode yang kami buat. Baik, untuk kode yang pertama di sini kami menggunakan kode ini untuk meminta user menginput jumlah batang awal dengan rentan 10-30 batang. Dan jika user memasukkan lebih dari itu, atau yang diinput tidak berupa angka, maka akan mengulang hingga user memasukkan input yang benar. Nah, untuk fungsi input jumlah batang di sini digunakan untuk meminta input jumlah batang awal dari pengguna dengan syarat harus berupa angka, bulat, integer, dan harus berada di rentang 10-30. Oke, baik. Di sini public class game batang modular itu digunakan untuk mendefinisikan kelas utama, yaitu yang bernama game batang modular. Nah, setelah itu static scanner SC sama dengan new scanner system in itu digunakan untuk membuat objek SC dari class scanner untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Oke, baru selanjutnya di sini kami public static integer input jumlah batang itu digunakan untuk mendeklarasikan dari sebuah kelas. Terus integer n ini untuk mendeklarasikan dari nilai n tersebut. Kita menggunakan while di sini untuk melakukan perulangan jika semisal user menginput dengan inputan yang salah seperti lebih dari 10, kurang dari 10 dan lebih dari 30. Kalau semisal di sini user menginput tidak berupa angka, maka akan di while juga. Nah, di sini kita menggunakan if untuk menentukan. Semisal user menginput lebih besar daripada 10 dan user menginput lebih kecil daripada 30, maka itu hasilnya akan di return. Kalau semisal tidak menginput dari angka rentang 10-30, maka hasilnya akan di print seperti jumlah batang harus antara 10 dan 30. Dan semisal user tidak menginput berupa angka, itu output yang akan dikeluarkan kodenya itu input harus berupa angka. Nah, untuk SCNext ini digunakan untuk membuang inputan yang salah sebelumnya agar tidak terjadi error. Nah, di sini saya akan menjelaskan saya akan mencontohkan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Semisal saya menginput di angka saya menginput yang salah, semisal di angka 32. Itu kan lebih dari 30. Seharusnya error akan terjadi perulangan karena kita menggunakan while.
Nah, di sini outputnya adalah jumlah batang harus antara 10 dan 30. Semisal kita menginput tidak berupa angka. Contohnya itu variabel seperti A. Nanti outputnya adalah input harus berupa angka. Semisal kita menginput yang benar, 21. Nah, nanti outputnya itu bisa diteruskan ke selanjutnya. Baik, yang selanjutnya itu ada function di mana function itu bernama komputer ambil, di mana function ini dibuat agar komputer bisa selalu bermain dengan strategi yang terbaik. Di dalam function ini juga komputer akan menghitung sisa batang dengan menggunakan operasi modulus 4. Nah, tujuannya itu agar komputer bisa mengambil jumlah batang yang membuat sisa batang setelah gilirannya menjadi kelipatan bersisa 1. Nah, untuk selain itu komputer juga akan memaksa user agar setelah user mengambil batang, komputer akan mengambil batang agar menjadi kelipatan 4 bersisa 1. Jika tidak memungkinkan, komputer akan mengambil 1 batang. Nah, ada beberapa kondisi atau situasi untuk komputer mengambil batang keputusannya, yaitu dengan menggunakan if, di mana kondisi yang pertama, jika batang di modulus 4 hasilnya 0, maka komputer akan mengambil 3 batang. Kondisi kedua, jika batang di modulus 4 bersisa 3, maka komputer akan mengambil 2 batang. Kondisi ketiga, jika batang di modulus 4 bersisa 2, maka komputer akan mengambil 1 batang. Tetapi jika batang di modulus 4 menghasilkan 1, maka komputer hanya bisa mengambil 1 batang, itu pun menjadi sebagai pilihan yang terbaik. Penggunaan if ini juga sangat penting untuk membantu komputer memilih langkah terbaik secara otomatis berdasarkan situasi game tersebut. Nah, kemudian sebagai contoh, ini jumlah batang awal yang diinput oleh 21, maka komputer akan jalan menjadi player kedua, di mana jumlah batang awal 21 jika di modulus, coba dimasukin dulu, kita misal ambil 3, maka komputer akan mengambil 1, karena sisa batang ada 18, di mana 18 jika di modulus 4, itu sisanya adalah 2, dan di mana tadi jika batang di modulus 4 hasilnya adalah 2, maka komputer akan mengambil 1 batang. Baik, lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit dari bagian fungsi utamanya, yaitu untuk giliran. Jadi di sini ada string giliran untuk menentukan giliran komputer atau giliran user. Jadi jika yang pertama if, yang menggunakan fungsi if, jika batang yang kita input itu di modulus 4 bersisa 1, maka giliran diserahkan kepada player. Lalu hasil sistem bakal nge-output atau print line jumlah batang awal modulus 4 sama dengan 1. Maka player jalan dahulu. Selain else, giliran bakal diberikan kepada komputer, lalu sistem outprint line komputer jalan dahulu. Lalu bagaimana fungsi yang dipakai untuk menjalankan giliran komputer. Jadi di sini ada fungsi giliran komputer yang bertugas untuk menjalankan proses pada saat giliran komputer dalam permainan. Fungsi ini memanggil komputer ambil, yaitu dari fungsi yang sebelumnya, yaitu strategi yang menentukan berapa batang yang sebaiknya diambil komputer agar bisa menang. Jumlah batang yang diambil kemudian ditampilkan ke layar agar diketahui oleh pemain, dan setelah itu nilai tersebut di-return kembali ke fungsi utama agar dapat diperbarui. Jadi secara keseluruhan fungsi ini berperan sebagai penghubung cara berpikirnya komputer untuk mengambil keputusan dan tindakannya sehingga komputer bisa bermain sendiri dengan langkah yang jelas dan bisa
dipahami oleh pemain. Jadi di sini public static integer giliran komputer itu fungsinya. Di sini integer ambil yang suatu integer baru bakal dibuat sama dengan komputer ambil batang, yaitu fungsi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Lalu sistem out print line, komputer mengambil ambil itu integer ambil yang hasil dari fungsi komputer ambil batang sebelumnya dan menambahkan line batang lagi. Dan kemudian mereturn ambil tersebut agar bisa dihitung kembali berapa sisa batangnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan misalkan yang sudah diinput tadi berjumlah 21, sistem bakal ngeprint jumlah batang awal mod 4 sama dengan 1. Player jalan dahulu. Lalu kita akan mencoba jika komputer jalan dahulu. Di sini kita akan menginput nilai 20. Nah, di sini bakal ada teks print line komputer jalan dahulu. Nah, lalu dari perhitungan sisa batang 20 menggunakan fungsi komputer ambil yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Jadi 20 di modulus 4 bersisa 0, maka menghasilkan nilai 3. Nilai 3 ini akan diambil sistem, ditaruh sama dengankan dengan integer ambil. Jadi integer ambil sama dengan 3. Lalu sistem bahkan print line, komputer mengambil plus ambil, dalam hal ini 3, plus line batang. Nah, lalu sistem akan mereturn nilai ambil tersebut agar dapat mengupdate nilai batang sehingga 20 tersebut bisa dikurangi oleh 3 sehingga sisa batang sekarang adalah 17. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode untuk giliran player. Nah, di sini kode ini kami buat untuk menampilkan pesan giliran player ambil batang dengan rentan 1 sampai 3. Di sini kami memastikan apa yang diinput oleh user itu angka bilangan bulat integer dan tidak boleh lebih dari 3 dan tidak boleh kurang dari 1. Dan jika valid, angka akan dikembalikan sebagai hasil. Dan jika tidak valid, tampilan pesan kesalahan dan akan mengulang untuk user menginput kembali. Dan semisal contoh kita punya 2 batang. Terus kita menginput angka 4, itu tidak valid dan kita akan meminta kita akan meminta untuk mengulangi inputnya, dan jika kita menginput 1 atau 2 itu valid dan dapat dikembalikan berupa hasil. Dan terus fungsi giliran player integer batang digunakan untuk meminta input dari pemain mengenai beberapa batang yang ingin diambil dalam satu giliran permainan. Baik, saya akan menjelaskan kodenya di sini. Di sini integer ambil yang sudah disebutkan teman saya sebelumnya. Terus kita memakai while untuk mengulang kembali kalau semisal ada kesalahan input dan inputan harus berupa angka. Kita memakai if untuk memastikan jika apa yang diinput oleh user itu tidak kurang dari 1 dan lebih besar daripada 3. Kalau misal dia menginput di angka rentang 1 sampai 3, maka itu akan di-return kembali. Kalau misal dia tidak menginput angka itu, akan keluar sistem out print line input tidak valid dan harus antara 1 sampai 3. Kalau semisal angka yang diinput tidak berupa apa yang diinput tidak berupa angka, maka sistem akan mengeprint input harus berupa angka. Terus gunanya untuk SCNext ini dibuat untuk membuang inputan yang salah sebelumnya agar tidak terjadi error. Oke, baik, saya akan mencontohkan di VS Code. Di sini semisal ini giliran player, semisal saya mengambil di angka 4, maka sistem akan mengeluarkan input tidak valid harus antara 1 sampai 3. Kalau semisal saya menginput bukan angka melainkan huruf, maka di sini outputnya adalah input harus berupa angka. Kalau semisal saya menginput dengan benar, maka akan diteruskan dan akan di-return menjadi jumlah yang sudah dikurangin apa yang user input. Baik,
untuk selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai fungsi utama main yang pertama itu dengan string giliran, di mana jika batang di modulus 4 bersisa 1, maka player akan jalan terlebih dahulu, dan jika ternyata batang di modulus 4 sisanya 0, 2, ataupun 3, maka komputer akan jalan terlebih dahulu. Nah, di dalam fungsi utama main sendiri ini ada penggunaan perulangan while, di mana penggunaan while ini digunakan untuk menjalankan giliran pemain dan juga komputer secara bergantian selama masih ada batang yang tersisa. Jadi, selama jumlah batang belum habis, maka perulangan while ini akan terus berjalan dan permainan akan terus berlangsung. Kemudian, di dalam perulangan while juga ada conditional if, di mana berfungsi untuk menentukan giliran siapa yang sedang berjalan. Jika sekarang adalah giliran komputer, maka komputer akan menjalankan fungsinya dan mengambil batang. Sedangkan jika sekarang adalah giliran user, maka user akan diminta memilih batang. Setelah masing-masing mengambil, maka akan dicek apakah batang sudah habis. Jika iya, maka yang mengambil batang terakhir akan dinyatakan kalah. Nah, sebagai contohnya, untuk penggunaan while sendiri akan menjalankan giliran pemain setelah komputer mengambil satu batang, sisa batang kan akan dari satu, maka giliran player yang akan mengambil batang tersebut. Dan disitulah perulangan while akan berhenti karena sisa batang hanya satu, dan mau tidak mau player akan mengambil sisa batang terakhir itu. Dan sisa batang itu yang terakhir, maka player akan dinyatakan kalah. Dari situlah perulangan while akan berhenti. Nah, jadi kesimpulan yang kami dapat simpulkan dari sistem kami, program game Batang adalah permainan sederhana antara pemain dan komputer, di mana masing-masing bergiliran mengambil 1-3 batang, dan siapa yang mengambil batang terakhir akan kalah. Program ini dibuat agar komputer dengan menggunakan strategi berdasarkan sisa pembagian jumlah batang dengan modulo 4. Strategi ini membuat komputer bisa mengatur agar pemain selalu berada di posisi yang sulit dan akhirnya kalah. Selama komputer mengikuti strategi ini dengan benar, pemain tidak akan bisa menang. Oke, baik. Selanjutnya kita akan coba bermain dari awal sampai akhir. Ini kita run ulang. Oke, baik. Di sini kita akan mencoba bermain secara langsung dari awal sampai akhir. Nah, di sini saya coba memasukkan di angka 21 yang berarti komputer bermain ke 2. Dan semisal player kita mengambil di angka 2, maka komputer mengambil di angka 2 juga, dikarenakan 19 di modulus 4 itu sisanya adalah 3 dan akan di-return menjadi 2. Kalau semisal kita player mengambil di angka 1, maka sisanya adalah 16. Dan komputer akan mengambil 3 dikarenakan 16 di modulus 4 hasilnya 0 dan akan di-return menjadi 3 kalau semisal player bermain di angka 3. Di situ komputer akan mengambil 1 dikarenakan 10 di modulus 4 sisanya adalah 2. Dan di situ semisal kita ambil lagi player di angka 2, maka komputer akan mengambil 2 juga dikarenakan 7 di modulus 4 sisanya 3. Dan semisal player mengambil di angka 1. Nah, maka komputer akan mengambil di angka 3 dikarenakan sisa batangnya adalah 4 dan 4 di modulus 4 itu akan hasilnya akan di-return menjadi 3. Dan yang terakhir adalah player, dan player mengambil batang terakhir dan player akan kalah.
Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.